Halo guys, welcome to Oke, hari ini gue bakal bahas tentang kesetaraan gender yang lagi heboh. Oke, kesetaraan gender. Gue bakal bahas di empat poin. Yang pertama dari sisi biologis, yang kedua dari sisi psikologis, yang ketiga tujuannya kesetaraan gender, yang keempat pandangan menurut agama. Otak saya ngebul. Yang pertama, hormon testosteron. Pasti yang laki-laki udah tahu apa itu hormon testosteron. Hormon testosteron bentuknya seperti ini. Nah, hormon testosteron ini fungsinya adalah membantu meningkatkan libido laki-laki pertama, kedua membantu pertumbuhan rambut juga, ketiga menciptakan suara yang lebih ngebas, itu hormon testosteron, keempat membantu pertumbuhan otot, membantu juga, yang kelima membantu pertumbuhan kuku, dan banyak lagi di hormon testosteron itu. Yang utama adalah testosteron ini dominan di laki-laki. Oke, itu testosteron. Kita masuk ke poin kedua, estrogen. Estrogen kebalikan daripada testosteron. Nanti gue klik di link di bawahnya kalau butuh lebih jelasnya. Gue bahasnya bakal lebih ke poin. Nah, kalau misalnya estrogen itu lebih ke hormon perempuan yang biasa diciptain sama ovarium. Kalau laki-laki tadi testosteron diciptain sama apa, diproduksi oleh testicles. Oke, estrogen itu yang lebih ke feminim, yang lebih ke sama, hampir mirip dengan testosteron, cuman lebih gimana ya, lebih perbedaannya itu seperti feminim sama apa namanya, sama maskulin. Jadi sama ya itu perbedaannya. So dari sini aja udah ketahuan ya, ini dari sisi biologis perbedaannya, estrogen, testosteron. Jadi kalau perempuan tuh dua-duanya ada nih, perempuan sama laki-laki. Laki-laki ada estrogen, testosteron, dominan testosteron. Nah kalau perempuan ada estrogen sama testosteron, dominan estrogen. So sifatnya laki-laki lebih ke dominasi, dominasi dan agresif. Kayak wow lu gitu loh. Nah kalau perempuan tuh lebih yang iya udah sih, lebih ke feminim sama peace, damai. Pokoknya segala hal yang mengganggu kedamaian perempuan, yang menurut perempuan salah dan mengganggu kedamaiannya, akan dia komen atau dia akan marah dengan hal itu. Itu perbedaan di antara hormon. Oke, secara biologis gue bahas segini aja. Kita ke poin kedua. Tadi udah ya, jadi poinnya adalah laki-laki dominasi dan agresif, perempuan feminim dan peace atau lebih ke perasaan. Oke, kita ke poin kedua. Oke, seks dan jenis kelamin. Laki-laki itu lebih, yang pertama, pria lebih sering memikirkan seks daripada wanita. Yang kedua, pria lebih jauh tertarik dengan melihat penampilan wanita. Dia jadi lebih tertarik dengan penampilan. 3. Pria bisa dengan mudah melekat pada seorang wanita hanya karena penampilan yang hot. Wanita lebih tertarik dengan kepribadian dan sumber daya seseorang pria, sedangkan pria cenderung mengidolakan penampilan fisik wanita dan bisa mengorbankan banyak sifat lainnya hanya demi mendapatkan hal yang menarik. Contoh misalnya bagian tubuh yang dia suka, ya itulah dia korbanin tuh semua akhlak buruk, kelakuan buruk, padahal mohon maaf ya, itu serem. Oke, yang ketiga, agresi versus diplomasi. Yang ketiga, wanita secara biologis akan menghindari konflik kecuali beberapa faktor psikologis lain yang mempengaruhi sifat asli mereka, seperti membenci identitas mereka, melihat protes maskulin,
Di sisi lain, pria pada umumnya jauh lebih agresif. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih baik dalam mengenali wajah yang sedang marah daripada wanita. Hal ini memungkinkan dengan cepat bisa mengenali siapa lawan mereka. Seorang wanita yang khas akan mencoba untuk menghindari konflik dan menjaga perdamaian. Ya sama kayak yang tadi dibahas lah, hormon ya. Itu permainan hormon. Sementara seorang pria yang khas tidak akan mundur jika sedang mengancam atau menantangnya. Oke, yang keempat, berpikir logis versus berpikir emosional. Ini yang paling gue senang. Pria pada umumnya bisa mengambil keputusan tanpa mempengaruhi emosi. Jadi mereka memberi keputusan nggak pakai emosi gitu loh. Sementara itu kebanyakan wanita pada umumnya lebih mempertimbangkan faktor-faktor lain yang terkait dengan emosi yang umumnya diabaikan oleh pria. Pada intinya wanita lebih mengedepankan perasaan, sedangkan pria lebih mengedepankan logika dalam berpikir mereka. Ini dari sisi psikologis. Tadi dari biologis, sekarang kita bahas dari psikologis. Oke, kita ke poin selanjutnya ya. Udah biologis sama psikologis. Poin ketiga adalah, poin ketiga gengs, apa sih tujuan dari kesetaraan gender? Kesetaraan gender, dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi, dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Di caps lock tuh gengs, dengan upah yang sama dan kesetaraan. Dalam praktiknya tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu, untuk menghindari komplikasi. Jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan tidak akan dibahas. Ini gue ambil dari Wikipedia, pokoknya yang lebih jelasnya nanti gue taruh linknya di bawah. Gengs, kita ke poin terakhir. Gengs, masuk ke terakhir. Apa pandangan agama menurut agama pandangannya? Kesetaraan gender, upah yang sama, pekerjaan yang sama, berarti pulang boleh di atas jam 10 malam, upahnya sama. Itu kan tujuannya gitu. Nah, kalau menurut hadis sendiri kan wanita lebih butuh penjagaan daripada anak kecil. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang wanita membutuhkan satu penjagaan dan perlindungan yang itu tidak dibutuhkan oleh anak kecil, sehingga semakin tertutup semakin baik baginya. Seorang wanita membutuhkan satu penjagaan dan perlindungan yang tidak dibutuhkan anak kecil. 2 kali diulang sama Ibnu Taimiyah, sehingga semakin tertutup semakin baik baginya. 2 kali diulang sama dia, Ibnu Taimiyah. Majmu Fatwa 34129 itu menurut agama Islam. Dan yang lain lagi juga, perempuan itu adalah perhiasan bagi keluarganya. Ya kalau dia udah bersuami, perhiasan bagi suaminya. Pokoknya perempuan tuh sebegitu ditutupnya. So, kalau dikorelasikan kesamaan strata perempuan sama, ini rangkumannya. Itu 19 itu anunya. Rangkumannya. Kalau dikorelasikan, kesetarataan gender yang tadi menurut PBB dan HAM itu ingin disamakan upah, ingin disamakan juga pekerjaannya, sangat baik gitu loh. Jadi nggak ada timpang tindih atau diskriminatif dalam hal itu. Itu bagus. Yang nggak bagus itu adalah menurut gue ya gimana nggak banyak masalah gitu loh kalau misalkan perempuan boleh kerja sampai jam 11 malam gitu loh, apalagi dia sendiri, apalagi sampai dia merantau gitu kan, kurang baik ya nggak sih? Nah gimana caranya, harusnya kan di combine ini,
antara pemikiran kesamasterataan sama agama. Ya kalau yang benar ya pemerintah ya, gue kagak tahu dah. Nah ini yang benar harusnya kan disamain strata. Jadi gimana, upahnya lebih tinggi dengan jam yang lebih rendah. Misalnya dia kerja dari jam 7 sampai jam 6 sore, tapi upahnya lebih tinggi daripada laki-laki. Kenapa? Karena kan perempuan sebegitu dijaganya tuh. Kalau perlu sampai ada yang nganter jemput dari perusahaan, kayak gitu-gitu loh. Itu yang harusnya, guys, gini loh, nggak ada lah sama strata gender. Dari yang namanya testosteron sama estrogen aja itu udah beda gitu loh. Dikasih sama Tuhan dari atas, kita nggak bisa bohong. Oke lah, taruh agama ini semuanya benar, atau gue nggak mau ngomong agama gue yang paling benar, gue juga nggak kayak gitu orangnya. Dari kita tes aja, dari research aja, laki-laki itu sudah dominasi dan agresif untuk menjaga gitu loh. Nah perempuan tuh feminim yang harus lebih dijaga, gitu loh. Itu nggak, gimana ya, masa alam aja kita tentang gitu loh. Kan kasihan kalau perempuan dari siang sampai malam kerja, tengah malam pulang sendirian. Itu namanya bukan kesamaan strataan gender, itu namanya kebodohan dan pembodohan, gengs. Mengatasnamakan strata gender gitu loh. Itu kebodohan dan pembodohan menurut gue pribadi sih. Ya, yang dimana tuh harusnya mencari aman ya, kasih upah lebih tinggi. Misalnya laki-laki kerja per jamnya dibayar berapa gitu loh, nah perempuan dinaikin. Itu sih solusinya menurut gue, dengan jam yang nggak di atas jam 7 gitu. Agar apa? Agar aman bagi dia juga. Nah kalau bisa diantar jemput, karena apa? Perempuan yang tadi, balik lagi, perempuan berpikir dengan perasaan, sehingga ibu-ibu sen kiri belok kanan. Ya, mak-mak zaman sekarang litingnya ke kiri, beloknya ke kanan. Akhirnya Oh kan, lampu merah pun diterabas, Bung. tak kira tak berita tak tiba temenan. Kenapa itu terjadi? Karena menurut dia, tadi saya kan sen kanan. Gitu loh guys. Kalau laki-laki nggak pakai perasaan, pakai logika. That's why di Islam sendiri tidak boleh perempuan membawa kendaraan. Kenapa? Laki-laki memang harus menjaga. Dia tuh seperti apa ya, penjaga ya, tameng gitu loh. Harus rela mati demi keluarganya, harus menjaga mati-matian keluarganya. Bukan jangan disamain gitu loh. Kalau stratanya disamain, menurut tuh ini kegilaan apa kebenaran? Coba. Bahasa mereka tuh tipu daya, guys. Mohon maaf ya. Bahasa mereka tuh tipu daya dengan kata-kata sama strata. Padahal apa? Pembodohan. Sehingga apa? Rusak lah. Rusak kayak begitu ceritanya. Jadi rangkumannya, gengs, ya lu sendiri yang menilai pembodohan apa kecerdasan. Gak bisa kita samain yang namanya harimau tugasnya untuk makan daging, nyuruh kelinci makan daging gitu loh. Jadi jangan di ekosistem alam gak bisa diubah-ubah. Ini orang kadang ngerusak dengan hal-hal kayak begini. Itu aja geng solusinya. Maaf agak berantakan di rangkumannya, gak apa-apa, tapi ini semua sesuai ya. Gue cuma ngidupin logika. Kalau kita balik ke research, gak ada kayak begitu sama strata. Gak ada. Yang ada perempuan lebih tinggi dari laki-laki, digajinya dengan jam yang rendah dan dijaga gitu loh. Maaf gue emosi ya, jujur gue tuh pedih gengs. Gue sedikit curhat ya. Setiap gue lagi jalan kaki atau gue berolahraga, gue ngeliat perempuan keluar dari Indomaret, terus jam 10 malam dia lagi keluar gitu loh. Terus dia pulang sendiri naik motor. Coba, kalau itu laki-laki ya nggak apa-apa, tapi kalau perempuan dia nanti gimana gitu loh. Ada orang jahat apa enggak? Berpikir nggak kesana gitu loh. Kan enggak, yang penting sama strata, gaji sama. Itu kan pembodohan namanya ya enggak? Itu pembodohan yang nggak disadari gengs. Mohon maaf gue sedikit emosional. Gue juga punya perasaan. Padahal tadi baru kita omongin laki-laki kalau ngomong nggak pakai perasaan, tapi gue sendiri masih pakai perasaan. Ya karena apa, sedih aja gengs ngeliat kayak begini. Gue curhat sedikit, ini bukan rangkuman, curhat sedikit, sedih gitu loh. Karena nggak ada yang melek. Karena apa? Karena kita ditindas gitu, kita ditindas. Oke, itu aja gengs. Jika ada komen atau jika ada yang pro atau kontra dengan pendapat gue, ini just pendapat gue, silahkan pikirin salah apa benar. Jadi kalau ada yang kontra atau pro, silahkan komen di bawah. Jadi kita bisa diskusi. Mungkin ada yang gue nggak tahu tentang kesetaraan gender, lo lebih tahu. Jadi gue juga belajar, lo juga belajar. Mungkin ada yang lo nggak tahu dari hal ini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. I love you. Bye bye Black World.